Selamat datang kembali di The Deep Dive. Coba deh Anda bayangin ini. Tim Anda pemuncak klasemen, baru aja kalah pahit di kompetisi Eropa. Laga berikutnya di kandang sendiri, lawannya tim peringkat 19 yang lagi berjuang mati-matian biar nggak degradasi. Di atas kertas, ini harusnya jadi laga pelampiasan yang sempurna kan? 3 poin gampang, balik ke jalur kemenangan. Tapi, pas pertandingan jalan 23 menit, tim Anda justru ketinggalan 0-2. Nah, ini skenario gila yang kejadian di San Siro waktu Inter Milan jamu Pisa. Skor akhirnya emang 6-2 buat Inter. Kemenangan besar. Tapi kita di sini bukan buat bahas skor akhirnya doang. Misi kita hari ini tuh mau bedah anomali ini. Gimana Inter yang dominan banget di Liga bisa kelihatan rapuh gitu. Dan gimana caranya mereka balik dari jurang kehancuran jadi pesta gol. Ini bukan cuma cerita comeback, ini potret psikologis. Tepat sekali. Sumber-sumber yang kita pakai dari rangkuman media olahraga, semuanya nunjukin narasi yang sama. Keterkejutan, terus respons, dan akhirnya dominasi. Tapi kita mau coba gali lebih dalam dari sekedar kronologi ya. Kita bakal lihat penyesuaian taktisnya, gimana bahasa tubuh pemain berubah, dan apa artinya kemenangan brutal ini buat persaingan di Serie A. Ini kisah tentang laga yang harusnya formalitas, malah jadi ujian karakter yang sesungguhnya. Oke, kita langsung masuk ke awal pertandingan. Inter turun dengan formasi andalannya. Ekspektasi publik udah jelas, bantai tim tamu. Tapi dari peluit pertama, ada yang aneh gitu rasanya. Mereka pegang bola, tapi mainnya lambat, kurang nusuk. Kayaknya, sisa-sisa kecewa dari laga Champions League masih nempel. Anda lihatnya gitu juga nggak? Terasa banget, kayak main tanpa urgensi. Emang ada beberapa peluang awal dari Esposito sama Sucic, tapi ya lebih kayak tembakan formalitas aja, nggak ada sengatannya. Dan inilah yang dimanfaatin Pisa. Mereka nggak datang ke San Siro buat parkir bus. Mereka neken, terutama di tengah, coba ganggu alur bola Inter dari belakang. Dan di menit ke-11, pertaruhan mereka kebayar lunas. Dengan cara yang spektakuler. Gol pertama Pisa oleh Stefano Moreo. Ini bukan gol biasa loh. Sumber kita bilang ini lahir dari kesalahan kiper, Jan Sommer. Tapi kayaknya lebih dari itu deh. Sommer emang salah oper, tapi reaksi Moreo dari dekat garis tengah lapangan buat langsung nembak cungkil gitu, itu butuh visi sama, keberanian luar biasa. San Siro langsung hening. Bener banget. Kita nggak bisa cuma salahin Sommer. Ini hasil dari pressing cerdasnya Pisa. Mereka maksa back Inter balikin bola ke Sommer dalam posisi yang nggak enak. Moreo udah baca situasinya, begitu bola lepas dari kaki Sommer, dia nggak mikir dua kali. Eksekusinya sempurna, melambung pas di atas kepala Sommer. Ini bukan gol untung-untungan, ini gol dari persiapan dan kejelian. Inter belakangan ini emang suka terlalu santai kalau bangun serangan dari bawah, dan Pisa menghukumnya dengan brutal. Dan kejutan itu ternyata baru permulaan. Biasanya tim besar yang kebobolan gol aneh gitu kan langsung bangun ya, langsung respons. Tapi Inter malah sebaliknya. Mereka kelihatan makin gugup. Operan gampang jadi salah, komunikasi antar pemain kacau. Tepat, blender Sommer itu kayak retakan kecil di bendungan. Dan gol kedua Pisa adalah air bah yang nerobos masuk. Cuma 12 menit kemudian, dari sepak pojok, Moreo lagi yang cetak gol. Brace dia ya? Brace di San Siro dalam 23 menit. Ini bukan kejutan lagi, ini pernyataan. Dan lagi-lagi, ini bukan kebetulan. Nah, ini yang menarik. Sumber kita cuma nyebut sundulan dari sepak pojok. Tapi pasti ada analisis taktisnya kan di balik itu. Gimana Moreo bisa lolos dari back-back Inter yang tinggi-tinggi? Ini nunjukin kelemahan Inter musim ini yang udah kelihatan beberapa kali. Skema zonal marking mereka pas hadapin bola mati. Coba perhatiin deh, Moreo itu mulai larinya dari tiang jauh. Dia nggak dikawal 1 lawan 1. Dia lari motong ke depan, masuk ke ruang kosong antara dua back Inter yang fokusnya cuma ke bola. De Vries sama Bastoni kayaknya nggak sadar pergerakannya sampai telat. Ini skema yang dieksekusi sempurna sama Pisa. Mereka bener-bener manfaatin celah yang udah dianalisis tim pelatih mereka. Luar biasa. Jadi dalam 23 menit, pemuncak klasemen ketinggalan 0-2 di kandang sendiri dari tim peringkat 19. Bisa bayangin kontrasnya di stadion. Puluhan ribu fans Inter diem, sementara di sudut lain, sekitar 5.000 supporter Pisa yang baru pertama kali tandang ke San Siro sejak 1990, mereka pesta pora, seolah udah menang liga. Dan di titik ini, semua tekanan ada di Inter.
tertinggal 0-2 di kandang dari tim zona degradasi, itu aib. Disinilah mental sebuah tim calon juara benar-benar diuji. Mereka bakal panik dan hancur, atau mereka bisa nemuin jalan kembali. Dan ternyata mereka nemuin jalan kembali ya, bahkan lebih cepat dari dugaan. Titik baliknya itu menit ke-39. Penalti setelah pemain Pisa, Tramoni, handball. Sekrusial apa momen ini? Apa ini murni keberuntungan buat Inter? Saya nggak akan bilang keberuntungan sih, lebih ke buah dari naiknya intensitas mereka. Setelah gol kedua Pisa, Anda bisa lihat Simone Inzaghi di pinggir lapangan kan? Dia kasih instruksi. Kelihatan banget ada perubahan. Zielinski sama Barella mulai main lebih ke tengah. Ini narik gelandang Pisa keluar posisi, jadi ada ruang di sayap, terutama buat Di Marco. Serangan Inter jadi lebih bahaya. Dan handball itu terjadi ya karena tekanan konstan yang mulai mereka bangun. Penalti itu kayak napas buatan yang mereka butuhin banget. Piotr Zielinski yang maju. Kelihatan tenang banget dia, bolanya ditempatin dengan pasti. Skor jadi 1-2. Salah satu sumber kita bilang, gol ini mengubah dinamika pertandingan secara instan. Dan itu benar-benar terbukti. Gol itu kayak saklar yang nyalain lagi mesin Inter. Momentum dalam sepak bola itu emang aneh ya, tapi kuat banget. Begitu gol itu masuk, Anda bisa lihat kepercayaan diri pemain Inter balik lagi. Dan sebaliknya, keraguan mulai masuk ke pemain Pisa. Keunggulan 2-0 yang tadinya terasa kokoh, tiba-tiba jadi rapuh banget. Dan Inter mengeksploitasinya habis-habisan. Habis-habisan itu kata yang pas. Karena cuma 2 menit setelah penalti, menit ke-41, Lautaro Martinez nyamain kedudukan. 2-2. Dari situasi yang hampir mustahil, tiba-tiba skor imbang lagi. Dan proses gol Lautaro ini bukti nyata dari penyesuaian taktis tadi. Di Marco dapat ruang di kiri, hasil dari pergerakan gelandang Inter. Dia kirim umpan silang matang, dan Lautaro, ya sebagai predator sejati, langsung nyundul keras. Pisa yang tadinya disiplin, tiba-tiba jadi panik dan organisasinya berantakan. Gila, babak pertama itu belum selesai. Pas semua orang mikir skor 2-2 bakal bertahan sampai turun minum, Inter malah ngebalikin keadaan. Di injury time, menit 45+2, Pio Esposito nyetak gol ketiga, juga lewat sundulan. Jadi dalam rentang sekitar 6 menit, Inter ngubah skor dari 0-2 jadi unggul 3-2. Ini pukulan psikologis yang mematikan. Sangat mematikan. Coba bayangin Anda jadi pemain Pisa. Anda main sempurna 39 menit, unggul 2-0 di San Siro. Terus dalam sekejap, semua kerja keras itu hilang. Anda masuk ruang ganti dalam keadaan tertinggal. Mental tim manapun bahkan hancur. Babak pertama itu kayak film pendek. Awalnya Pisa pahlawannya, Inter penjahatnya, di akhir penjahatnya nunjukin kekuatan aslinya dan ngancurin si pahlawan. Masuk babak kedua, suasananya udah beda banget ya. Babak pertama kan drama dan tegang. Babak kedua lebih kayak sesi latihan nembak buat Inter. Kendali permainan sepenuhnya di tangan mereka. Tapi yang agak aneh, gol tambahan nggak langsung datang. Itu poin yang bagus. Di awal babak kedua, Pisa coba ngerapetin barisan. Mereka kayaknya dapat instruksi buat main ultra defensif. Numpuk pemain di belakang, berharap bisa nahan skor 3-2. Inter emang dominan banget, tapi mereka susah bongkar pertahanan berlapis itu. Mereka sabar, terus alirin bola dari sisi ke sisi, cari celah. Sampai akhirnya keran golnya kebuka lagi di 10 menit terakhir. Seolah-olah mereka nungguin Pisa kehabisan bensin dulu, baru kasih pukulan terakhir. Menit 82. Federico Di Marco, yang mainnya luar biasa, akhirnya nyatet namanya di papan skor. 4-2. Dan gol Di Marco ini hasil dari kesabaran dan keunggulan stamina. Pisa udah nggak bisa lagi jaga intensitasnya. Pemain pengganti Inter kayak Angel Yohan Benani bawa energi baru yang nggak bisa diimbangin. Celah mulai kebuka, dan pemain sekelas Di Marco nggak akan sia-siain itu. Setelah gol keempat, pertahanan Pisa benar-benar runtuh. Benar-benar runtuh. 4 menit kemudian, menit 86, giliran Boni yang ikut nyetak gol. 5-2. Terus penutupnya, di menit 90+3, Henrich Mkhitaryan melengkapi pesta dengan gol sundulan. Skor akhir 6-2 dari 6 pencetak gol yang beda-beda. Ini nunjukin meratanya kekuatan serang mereka. Kemenangan ini bukan sekedar kemenangan, ini pernyataan brutal. Setelah dipermalukan di awal, mereka respons dengan cara paling kejam. Ini nunjukin kekuatan mental mereka, tapi yang lebih penting,
nunjukin daya gempur mereka yang nakutin banget. Begitu mereka nemu ritme, mereka bisa bantai siapa aja. Ini pesan yang jelas banget buat para pesaingnya. Pemenangan brutal kayak gini pasti ngirim pesan ke seluruh liga ya. Kalau kita lihat klasemen sekarang, seberapa besar sih dampak psikologis hasil ini? Dampaknya gede banget. Kemenangan ini bikin Inter kokoh di puncak dengan 52 poin. Unggul sementara 6 poin dari AC Milan. Ini bukan cuma unggul poin, tapi juga unggul mental. Coba bayangin, Anda pemain Milan atau Napoli. Anda lihat Inter ketinggalan 0-2, Anda mulai ngarep mereka kesandung. Mereka malah menang 6-2. Itu pasti kasih tekanan psikologis. Pesan dari Inter itu, bahkan pas kami main jelek, kami masih bisa hancurin kamu. Ada kutipan menarik nih dari Di Marco setelah laga. Dia bilang, terkadang Anda bisa memasuki laga dengan pendekatan yang keliru, tetapi yang terpenting adalah mampu membalikan keadaan. Rasanya ini ringkasan yang jujur banget. Sangat akurat. Itu pengakuan kalau mereka salah memulai pertandingan. Mungkin sedikit ngeremehin lawan atau masih ke bawah hasil Eropa. Tapi kalimat lanjutannya itu nunjukin mentalitas juara. Kemampuan buat ngenalin kesalahan, pas laga masih jalan, dan memperbaikinya. Itu yang bedain tim hebat dari tim bagus. Sekarang kita pindah ke sisi yang lebih suram, ke kubu Pisa. Kekalahan ini yang ke-10 buat mereka musim ini. Posisi mereka makin tenggelam di peringkat 19. Gimana sebuah tim bisa bangkit dari kekalahan kayak gini? Mereka sempat nyentuh surga, terus dijatuhin ke neraka dengan keras banget. Ini jenis kekalahan yang bisa ngerusak moral tim buat sisa musim. Jauh lebih sakit kalah 6-2 setelah sempat unggul 2-0 daripada kalah telak 4-0 dari awal. Harapan yang sempat terbang tinggi itu bikin kenyataan jadi berkali-kali lipat lebih pahit. Tugas terbesar pelatih Pisa sekarang bukan lagi taktik, tapi gimana ngebangkitin lagi mental pemainnya dari puing-puing kekalahan ini. Ini potret kejamnya realitas tim pesakitan di Serie A. Jadi kalau kita rangkum, pertandingan ini benar-benar kebagi dua ya. 23 menit pertama punya Pisa, mereka eksekusi rencana dengan sempurna. Tapi 67 menit sisanya itu panggung pembantaian oleh Inter. Demonstrasi kekuatan, mental, dan kedalaman skuad. Betul. Dan sebagai penutup, ada satu pertanyaan menarik yang muncul dari laga ini. Meskipun hasil akhirnya nunjukin dominasi total, keunggulan 2-0 Pisa di awal itu anomali yang harus jadi perhatian serius buat Inter. Maksudnya gimana tuh? Ini bikin kita bertanya-tanya. Pertanyaan besar buat Inter itu bukan apakah mereka bisa menang, tapi apakah mereka butuh ditampar dulu kayak gini buat bisa main serius. Lawan tim sekelas Pisa, mereka punya kemewahan buat nyalain Tomoh di tengah pertandingan dan tetap menang. Tapi kalau mereka mulai laga dengan kelengahan yang sama pas lawan Juventus atau di babak gugur Liga Champions, nggak akan ada jalan kembali semudah ini. Jadi, apakah kemampuan comeback ini tanda kekuatan sejati atau justru ini peringatan dini akan kerapuhan tersembunyi yang bisa fatal akibatnya pas ketemu lawan yang lebih kuat? Sebuah pertanyaan yang valid banget. Dan mungkin jadi kunci yang nentuin sejauh mana Inter bisa melaju musim ini. Terima kasih sudah bergabung dalam penelusuran mendalam pertandingan yang penuh drama ini.